Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang viktimologi dan metode pendekatan dalam kriminologi. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3, saya sendiri selaku moderator, nama Muhammad Nur Ramdhani, NPM 1950-127. Perkenalkan, nama saya Sultan Haidar Rafli, NPM 1950-1002. Perkenalkan, nama saya Nuraila Sista Suryantika, NPM 1950-1003. Perkenalkan, nama saya Dina Fadila Nur Hasanah dengan NPM 1950-1008. Nama saya Anggi Puspita Dewi dengan NPM 1950-111. Perkenalkan, nama saya Herila Bedi dengan NPM 1950-114. Saya Andi Nuratmawati, NPM 19501018. Perkenalkan, nama saya Widi Nur Oktaviasari dengan nomor NPM 1950-138. Adapun materi pertama akan disampaikan oleh Andini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari viktimologi. Viktimologi berasal dari bahasa Latin yaitu victima yang berarti korban dan logos yang berarti studi atau ilmu pengetahuan. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi dapat dikatakan sebagai anak atau turunan dari kriminologi. Pokok pengetahuannya terkait dengan kejahatan, yaitu akibat dari kejahatan itu sendiri yang menimbulkan adanya korban. Cakupan bahan yang dikaji pada spesial viktimologi adalah korban kejahatan konvensional, juga korban kejahatan non-konvensional. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Widi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup viktimologi. Viktimologi memfokuskan lingkupnya pada pihak yang menjadi korban. Seseorang dapat menjadi korban karena kesalahan si korban itu sendiri, peranan si korban secara langsung atau tidak langsung, dan tanpa ada peranan dari si korban. Adanya korban tanpa peranan dari si korban dapat terjadi karena karena keadaan, yaitu sifat, keberadaan, tempat, maupun karena faktor waktu. Dari penjelasan-penjelasan itulah, viktimologi dapat dikatakan mempunyai ruang lingkup yang meliputi bagaimana seorang menjadi korban. Dengan kata lain, batas atau ruang lingkup viktimologi ditentukan oleh apa yang dinamakan viktimi atau disebut juga dengan viktimitas. Selanjutnya, adapun ruang lingkup menurut Arif Gosita, terdapat 6 ruang lingkup viktimologi. Yang pertama, berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik. Yang kedua, teori-teori etiologi viktimisasi kriminal. Yang ketiga, para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya. Yang keempat, reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal. Yang kelima, faktor-faktor viktimogen atau kriminogen. Dan yang keenam, respon terhadap suatu viktimisasi kriminal, argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian, suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, represi, tindak lanjut atau ganti rugi, dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Dina. Saya akan menjelaskan tentang manfaat viktimologi. Yang pertama, viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban. Apa artinya viktimisi? Dan proses viktimisi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisi. Yang kedua,
memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Yang ketiga, memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Yang keempat, memperhatikan permasalahan viktimisi yang tidak langsung, misalnya efek politik pada penduduk dunia akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Anggi. Dapat 5 fungsi viktimologi. Yang pertama, viktimologi berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia. Yang kedua, bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Yang ketiga, viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan atau perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban. Lalu yang keempat, bagi kehakiman, dengan adanya viktimologi, hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan ataupun tindak pidana. Yang kelima, bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Nuramdani. Selanjutnya ada metode pendekatan dalam kriminologi. Yang pertama ada pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan, seperti berbagai bentuk tingkah laku kriminal, bagaimana kejahatan tersebut dilakukan, frekuensi kejahatan pada tempat dan waktu yang berbeda-beda, usia, jenis kelamin, dan ciri-ciri khas lainnya yang dari pelaku kejahatan, dan perkembangan karir seseorang pelaku kejahatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Herdila. Pendekatan yang kedua yaitu ada pendekatan sebab akibat. Berkaitan dengan perilaku behavior manusia atau tingkah laku manusia, kriminologi menggunakan pendekatan deskripsi kausalitas atau causa description dan normatif atau aturan hukum yang mengikat dan perilaku yang melanggar hukum. Penafsiran terhadap fakta-fakta dapat dipergunakan untuk mengetahui sebab-musabab kejahatan. Usaha untuk mengungkapkan dan menemukan kausalitas suatu gejala dalam kejahatan disebut etiologi kejahatan atau etiologi crime. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurlaila. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pendekatan normatif. Pendekatan normatif, the normative approach, mempelajari fakta-fakta, sebab-sebab, dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang bersifat individual. Kriminologi merupakan ideografik disiplin dan monotetik disiplin. Ideografik disiplin dimaksud adalah mempelajari fakta-fakta, sebab akibat, dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus individual. Nomotetik disiplin bertujuan untuk menemukan atau mengungkapkan hukum-hukum umum yang bersifat ilmiah yang diakui keseragaman atau kecenderungannya. Hal ini berarti bahwa kriminologi berkenaan dengan penyelidikan sifat-sifat dari hukum kriminologi dan kecenderungannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sultan. Perbedaan ketiga pendekatan. Yang pertama ada pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan. Yang kedua ada pendekatan sebab akibat.
Pendekatan sebab akibat yang melihat bahwa fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan, baik dalam kasus-kasus yang bersifat individual maupun yang bersifat umum. Yang ketiga, pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu menemukan dan mengungkapkan hukum-hukum yang bersifat ilmiah yang diakui keseragamannya dan kecenderungannya. Selanjutnya dikembalikan kepada Muhammad Duramdani. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.